Wonderkid BRI Liga 1 yang layak masuk skuad timnas U23. Momen perpisahan Joy Pelupesi bikin terharu. Bos Semen Padang FC single Erick Thohir. Bukti timnas Indonesia ungguli Vietnam dan Thailand. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bos Semen Padang FC single Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir terus jadi sasaran para petinggi klub Liga 1 jelang berakhirnya musim 2024-2025. Salah satunya bos alias penasehat Semen Padang FC, Andre Rosiade yang kerap buka suara terkait keganjilan sepak bola tanah air ini. Hal itu bermula ketika pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares dan Kapten tim Yuran Fernandes mengkritik keras kepemimpinan wasit Nendia Rohayandi. Wasit yang dianggap merugikan kala tim Juku Eja dipermalukan PSS Sleman dengan skor 3-1. Yuran Fernandes merasa kecewa karena saat gol yang ia ciptakan dianulir. Melalui checking VAR, BPSM Makassar tersebut dianggap melakukan pelanggaran terlebih dahulu. Kejanggalan semakin memuncak ketika penyerang PSS Sleman, Gustavo Tokantis, mencetak gol di menit ke-60. Gustavo lebih dulu melanggar Sahrul Lasinari. Namun, gol tetap disahkan meski wasit telah mengecek VAR. Setelah melihat PSM Makassar merasa geram dan kecewa, Andre Rosiade pun ikut buka suara. Ini karena sebelumnya Semen Padang FC juga merasa kecewa dengan wasit Nendi Rohayandi. Sebelumnya, Andre Rosiade bahkan telah melaporkan Nendi saat memimpin pertandingan Semen Padang versus PSIS Semarang. Mertua Pratama Arhan tersebut lantas menyenggol ketum PSSI Erick Thohir untuk memberantas mafia sepak bola tanah air. Dengan harapan Liga 1 bisa lebih berkualitas dan profesional nantinya. Tak heran, Andre Rosiade memang menjadi salah satu sosok yang cukup vokal jika ada kejanggalan baik di Liga 1 maupun timnas Indonesia. Bukti timnas Indonesia ungguli Vietnam dan Thailand. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia selalu menyajikan panggung persaingan sengit tak terkecuali bagi para raksasa sepak bola ASEAN. Dalam kurun waktu 2018 hingga 2025, timnas Indonesia, Thailand, dan Vietnam silih berganti mencoba menaklukkan kerasnya persaingan di level kontinental ini. Namun, sorotan kini tertuju pada skuad Garuda yang menunjukkan performa paling menjanjikan di antara ketiganya. Sejarah mencatat pada edisi 2018, Thailand menjadi wakil tunggal ASEAN di babak krusial ini. Sayangnya, langkah Gajah Perang harus terhenti di dasar klasemen dengan hanya mengumpulkan 2 poin dari 10 pertandingan yang dilakoni. 4 tahun berselang, giliran Vietnam yang mencoba peruntungannya di kualifikasi Piala Dunia 2022. Semangat juang The Golden Star Warriors patut diacungi jempol, namun mereka juga harus puas menempati posisi juru kunci dengan raihan 4 poin. Kini, di tahun 2025, harapan besar publik sepak bola Asia Tenggara tertumpu pada pundak timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih Patrick Kluivert yang menjadi penerus tongkat estafet Sintayong, skuad Garuda tampil berbeda dan mampu menunjukkan performa yang jauh lebih kompetitif. Hingga pekan ke-8, timnas Indonesia telah mengoleksi 9 poin yang menempatkan mereka dalam posisi yang lebih baik dibandingkan pencapaian Thailand dan Vietnam di edisi sebelumnya. Perbandingan statistik jelas menunjukkan keunggulan performa skuad Garuda di babak 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia saat ini. Sementara Thailand dan Vietnam harus berjuang keras untuk sekedar meraih beberapa poin, skuad Garuda justru memiliki peluang nyata untuk melangkah lebih jauh. Dengan performa yang solid dan semangat membara, timnas Indonesia memiliki potensi untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola ASEAN di kancah Piala Dunia. Wonderkid BRI Liga 1 yang layak masuk skuad timnas U23. 1. Dominikus Dion. Dominikus Dion bisa dikatakan sebagai satu dari sedikit hal baik dari PSS Sleman di sepanjang musim 2024-2025. Dion, yang baru berusia 20 tahun terus dipercaya untuk mengisi tempat utama Elang Jawa. Hingga pekan ke-31 BRI Liga 1 2024-2025, Dominikus Dion sudah tampil 27 kali bersama PSS Sleman. Bahkan, pemain asli Sleman ini sudah mampu mencetak 3 gol untuk PSS. Dominikus Dion merupakan pemain serba bisa yang bisa mengisi posisi winger atau gelandang serang.
kecepatan dan penempatan posisi menjadi senjata utama pemain satu ini. 2. Raihan Hanan. Raihan Hanan menjadi salah satu pemain muda paling bersinar di skuad Persija Jakarta di BRI Liga 1 2024-2025. Hanan berkontribusi 8 gol untuk Macan Kemayoran di sepanjang musim. Dengan perincian 5 gol dan 8 assist, statistik apik itu dilakukan Raihan dari 23 pertandingan bersama Persija Jakarta. Raihan juga cukup berpengalaman. Pemain berusia 21 tahun ini sudah merasakan 3 caps di timnas Indonesia. Semua caps itu terjadi saat Garuda berlaga di Piala AFF 2024. 3. Robby Darwis. Pemain muda kelahiran Cianjur, Jawa Barat ini semakin matang bersama Persib Bandung. Meski harus diakui, Robby Darwis kerap bermain sebagai pemain pengganti di sepanjang musim 2024-2025. Namun, ia sepertinya tetap layak untuk dipanggil ke skuad timnas Indonesia U23. Sebab, Robby Darwis merupakan pemain serba bisa yang tentu sangat dibutuhkan tim. Selain itu, Robby Darwis juga memiliki senjata menarik berupa lemparan ke dalam yang mematikan. Lemparan itu kerap berbuah assist bagi rekannya atau sekedar menciptakan kemelut di lini belakang lawan. Momen perpisahan Joy Pelupessy bikin terharu. Gelandang keturunan Indonesia, Joy Pelupessy mendapatkan momen spesial saat berpamitan dengan mantan klubnya FC Groningen. Meski telah resmi hengkang sejak Januari 2025 ke klub Belgia Lommel SK, Pelupessy tetap diberi kesempatan untuk menyampaikan salam perpisahan secara langsung kepada para pendukung setia Groningen. Momen emosional ini berlangsung pada jeda pertandingan antara FC Groningen melawan RKC Waalwijk di Stadion Euroborg. Dalam unggahan resmi di akun Instagram klub, FC Groningen menuliskan, "Selama jeda, Joy Pelupessy diberikan perpisahan yang manis di Euroborg," ujarnya. Perpisahan ini menjadi istimewa karena dilakukan hampir 5 bulan setelah Pelupessy meninggalkan tim. Terlebih saat kepindahannya ke Lommel SK pada bursa transfer musim dingin, Pelupessy belum sempat mengucapkan selamat tinggal secara langsung kepada supporter Groningen. Klub pun menunjuk sikap berkelas dengan memberikan ruang bagi sang pemain untuk berpamitan secara layak menjelang akhir musim. Dalam video yang dibagikan oleh Groningen, terlihat Pelupessy berdiri di pinggir lapangan sambil memberikan tepuk tangan ke arah tribun penonton. Momen tersebut juga dibagikan ulang oleh sang pemain melalui Instagram Stories miliknya sebagai bentuk apresiasi atas penghormatan yang diberikan. Kini, Joy Pelupessy kembali bersiap untuk gabung skuad Garuda yang akan menghadapi laga krusial kontra Cina dan Jepang dengan misi meraih tiket Piala Dunia 2026.